semuanya, kembali lagi bersama saya Aldo. Dan video kali ini kita akan membuat dashboard orderan di sini. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi. Kalian copy dulu ini yang ada di filament, kemudian pastekan ke dashboard kalian. Nah, di sini kita ganti namanya jadi latest order. Oke, sebentar. Oke, di sini sudah ya. Oke, di sini muncul dikitnya. Kemudian kita buka di bagian query. Order resource query. Oke, kemudian ini 5. Nah, di sini udah muncul latest ordernya, tapi belum ada datanya. Kita bikin dulu kolom-kolomnya juga. Nah, ini kolomnya kalian ambil aja dari ini order ini. Sampai sini ya. Jangan lupa diimpor. Oke, aman. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Nah, orderannya udah muncul guys. Mantap. Keren juga. Oke guys. Selanjutnya kita bikin supaya ukuran tabelnya itu sesuai ya, menyesuaikan ukuran layar. Oke, langsung aja. Ini bagian sini kita perlu nambah protected. Bentar. Tulisan full. Ini tipenya integer string array. Kenapa ini nggak berhasil?
akan saya cerita dulu penyebabnya apa. Oke guys, sorry videonya agak kepotong-potong ya. Jadi kemarin kita udah sampai sini. Bentar. Nah, selanjutnya kita bakal nampilin button view dan juga menampilin car start yang ada di halaman order. Oke, pertama untuk menambahkan button view di file latest order bagian record action, kalian tambahin action nih guys. Kita intinya di kode ini tuh bikin action view order, terus URL itu kita ngambil dari model order di bagian order resort, terus kita nge-get view dan reportnya. Intinya kita itu di sini ngambil URL-nya berdasarkan datanya, data dari database. Kemudian di sini kita juga nambahin icon. Nah, kalau di refresh itu udah muncul view-nya. Oke, sebentar agak ngelik ya. Oke, bentar ini ada error di bagian oke. Kita nggak perlu STR file meskipun ada warning, kita heroin aja. Yang penting jalan. Oke, di sini udah muncul view order. Kalau diklik udah mengarah ke order detail ya. Ya, udah bisa muncul. Oke. Kemudian kita bakalan nampilin statnya di sini order stat. Itu ada di bagian oke, homepage ya. Homepage itu di bukan ini. Bentar. Hmm, bentar ya guys, gue lupa ada di mana. Oke, jadi itu ada di bagian provider, filament, terus admin panel provider. Nah, di sini kita di bagian widget, hapus saja untuk yang akun widget. Nah, kalau kita refresh, ini bakalan hilang. Nah, habis itu kita panggil widget order set. Cara manggilnya gini ya, untuk manggil sebuah widget di filament, nama widgetnya, terus kelas gitu. Kemudian kalau di refresh, dia udah muncul, tapi ada di bawah. Untuk membuat dia berada di atas, kita balik ke latest order. Nah, di bagian sini, kita bikin sebuah variabel bernama show protected static in short sama dengan 2. Nah, dia jadi urutannya berada di nomor 2. Oke, seperti ini ya. Oke guys, selanjutnya kita bakalan menambahkan ini global search yang mana dia bisa mencari user. Nah, kalau di sini tuh belum berfungsi ya. Di sini saya mau bikin supaya si global search ini bisa mencari user, brand, eh, produk, sama kategori. Oke, langsung aja. Pertama itu kalian harus buka dokumentasinya di bagian global search. Nah, terus ini kalian copy aja bagian sini. Terus kita taruh di resource masing-masing halaman. Misalnya kita coba di brand dulu ya. Nah, bagian sini, oh ini udah ada guys. Tinggal diganti namanya aja. Dari brand kita ganti menjadi name ya. Nah, kita coba bisa cari nama brandnya. Di sini, karena saya pengen nyari brand Apple. Oke, di sini masih ada error karena apa ini? Masuk kolom kategori. Kategori like Apple. Oke, di sini ada kesalahan sebentar ya. Oke guys, soalnya kita tahu dia itu nyarinya itu berdasarkan kategori ya. Padahal kita yang pengen cari itu brand. Jadi kita fix semuanya dulu supaya benar. Di bagian brand kan udah kita benarin. Selanjutnya di bagian kategori kita cari berdasarkan name. Kemudian di bagian order kita kayaknya nggak perlu pencarian. Nih. Lalu di bagian produk kita ganti menjadi name. Di bagian user kita juga ganti jadi name. Ini maksudnya namanya itu apa itu? Namanya itu nama kolom di database yang pengen kita cari. Kalau misalnya di sini kita definition dia name, berarti kita mencari user berdasarkan name, singkatnya gitu guys. Oke, kita coba cari brand
yang bernama Apple. Oke, apakah muncul? Oke, muncul di sini brand dengan nama Apple. Kalau kita klik, oke, sebentar ya, agak lama. Nah, dia bakalan mengarahkan ke halaman edit brand. Misalnya kita pengen misalnya nyari usernya itu bukan cuma berdasarkan nama, tapi juga berdasarkan emailnya. Nah, itu bisa dilakuin dengan mengubah ini menjadi berbentuk array. Function mana ya? Ini jadi berbentuk array seperti ini. Oke, kita ubah dulu function get global user setelah atribut. Eh, function, oke. Di sini dia return array. Nah, di dalamnya kita definisi statiknya kita hilang dulu. Return name sama email. Oke, di sini ada error ya. Public static function. Oh, jadi kalau function itu harus public ya. Public static function. Oke, seperti ini. Dan dalamnya kita hilangin kalau dia berbentuk function. Oke, ini ilmu baru karena gue baru tahu. Jadi kalau function itu harus public, terus nggak perlu pakai dolar. Oke, kita coba refresh. Nah, kita contoh cari user berdasarkan emailnya. Misalnya di sini ada user bernama admin, kita cari emailnya. Atau mungkin yang ini aja, your.email. Your.email. Nah, di sini muncul, tapi namanya tuh user ya. Kenapa namanya user ya? Gue juga nggak tahu. Coba kita klik. Nah, muncul. Oke, selanjutnya kita bakalan mengurutkan navigasinya. Saya pengen user tuh paling atas, baru brand, kategori, terus produk, yang terakhir baru user. Caranya itu kalian buka aja navigation, buka dokumentasi, terus bagian navigation ya. Nah, di sini ada untuk mengurutkan navigationnya. Sebentar, bukan yang ini ya, tapi navigation shortnya. Short kita cari. Nah, ini untuk mengurutkan shortnya. Yang pertama tadi yang paling atas user, jadi kita definisikan di sini. Yang nomor satu, kemudian nomor duanya brand atau kategori dulu ya. Mungkin kategori dulu ya. Saya mau kategori nomor 2, terus brand nomor 3, kemudian produk nomor 4, dan terakhir order nomor 5. Kita coba refresh. Oke, sudah sesuai urutannya. User, kategoris, brand, produk, order. Oke, sekian saja tutorial pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.